Shalom saudara, puji Tuhan kita masih diberikan hari yang baru, kehidupan yang baru, dan juga kesempatan yang baru, sehingga kita masih bisa berjumpa kembali di program Kacamata. Episode ke-6 program Kacamata, kita akan bahas satu topik, yaitu hidupku, ibadahku. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita seringkali beranggapan bahwa kegiatan kita beribadah di gereja setiap minggunya, atau mungkin dengan kita mengambil bagian pelayanan tertentu di gereja, kita beranggapan bahwa hidup kita sudah memuliakan Tuhan, hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan. Well, itu nggak salah sih, tapi pertanyaan saya adalah, itu kan cuma terjadi dalam satu minggu sekali, satu hari loh, dalam satu minggu. Bukan satu hari, tapi hanya dalam waktu beberapa jam saja kalau kita lihat dari jadwal ibadah. Dan pertanyaannya, bagaimana bisa kita beranggapan hidup kita memuliakan Tuhan sementara tolak ukurnya hanya dalam waktu yang sangat terbatas itu. Nah saudara, mari kita sama-sama buka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Henry Kristianus berikut ini. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan.
Keliru sekali ketika kita menjadi sangat kudus, sangat kusyuk ketika kita ada di dalam gereja saja. Padahal sesungguhnya ibadah yang berkenan kepada Allah adalah hidup kita. Halo Shalom, salam damai sejahtera buat teman-teman di Yayasan World Harvest. Terima kasih buat kesempatannya kalau saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Salam kenal bagi yang belum kenal, perkenalkan saya Henny Kristianus. Berdoa agar firman Tuhan yang disampaikan sebentar bisa membangun iman dan menguatkan Anda dan keluarga yang mendengarkan. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang terus memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berdoa agar Tuhan boleh memberkati setiap kami. Dengan kebenaran firman-Mu, ajarilah kami Tuhan. Berikan kami roh hikmat dan wahyu. Supaya kami boleh memahami firman-Mu dan menghidupinya dalam hidup kami. Tolong kami untuk terus hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Dan iman kami terus bertumbuh supaya hidup kami pun jadi berkat. Berkati firman-Mu Tuhan, jadi kekuatan bagi setiap kami. Tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau, hamba tidak mampu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Terima kasih buat kesempatannya saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema hidupku, ibadahku. Banyak kali orang-orang Kristen, orang-orang percaya, gagal menghidupi kebenaran yang mereka dengar dari minggu ke minggu. Kenapa? Karena banyak orang yang berpikir bahwa ibadah adalah apa yang kita lakukan di rumah ibadah. Apa yang kita lakukan 2 jam di hari Minggu di gereja. Kita lupa bahwa sesungguhnya hidup kita adalah ibadah. Apa saja yang kita lakukan, kita harusnya lakukan bagi Allah. Baik di dunia kerja, maupun di rumah, maupun di lingkungan tempat kita berada. Semua orang di sekeliling kita adalah jiwa-jiwa. Pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Hidup kita 7 hari 24 jam adalah bagi Allah. Keliru sekali ketika kita menjadi sangat kudus, sangat kusyuk ketika kita ada di dalam gereja saja. Padahal sesungguhnya ibadah yang berkenan kepada Allah adalah hidup kita. Ibadah adalah hidup kita yang mempermuliakan Allah. My life is my worship. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bernyanyi di gereja sebagai singer worship leader, tidaklah lebih rohani daripada di rumah memasak untuk keluarga. Berkhotbah di mimbar gereja, memimpin doa, menjadi diaken, atau apa saja yang kita lakukan di rumah ibadah, tidaklah lebih rohani daripada bekerja di tempat kita bekerja. Karena apa saja yang kita lakukan adalah pelayanan kepada Allah. Hidup kita adalah ibadah. Keluarga kita, rumah kita, tempat lingkungan kita, sekitar kita adalah ladang pelayanan kita. Semua orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, adalah jiwa-jiwa yang harus kita layani bagi Dia. Satu kali Tuhan mengingatkan saya untuk menyampaikan ini kepada setiap staf di Yayasan Tangan Pengharapan, bahwa setiap anak yang kami layani adalah Kristus bagi kami. Ketika kita melayani anak-anak kecil, seringkali pelayanan sekolah minggu, ataupun kita melayani anak-anak kita di rumah, kita menyepelekan seolah-olah ngurus anak itu nggak penting. Lebih penting yang kita lakukan di gereja, pekerjaan kita, pelayanan kita, bersama dengan teman-teman, berkumpul bersama dengan teman-teman sepelayanan di gereja, kita pikir itu jauh lebih penting. Padahal dalam Matius 18 ayat yang kelima berkata gini, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ketika Tuhan kasih ayat ini ke saya, Tuhan ingatkan bahwa setiap anak yang kita layani, baik itu anak rohani maupun anak kandung, anak jasmani, mereka adalah Yesus bagi kita. Saya katakan itu kepada diri saya sendiri.
Setiap anak yang saya layani di Tangan Pengharapan adalah Kristus bagi saya. Waktu saya memeluk mereka, saya tahu saya sedang memeluk Yesus. Yesus berkata sendiri, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Bahwa Yesus hadir dalam setiap pribadi anak-anak yang kita layani. Tahukah ketika kita sedang melayani sesama, kita juga sedang melayani Dia. Matius 25 ayat 40, Yesus berkata begini, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ketika kita melakukan apapun kepada sesama yang paling hina, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Ketika kita lihat mereka lapar dan kita kasih mereka makan. Ketika kita lihat mereka haus dan kita kasih mereka minum. Ketika mereka telanjang, kita kasih mereka pakaian. Ketika mereka sakit dan kita merawat mereka. Ketika mereka di penjara, kita mengunjungi mereka. Ketika mereka orang asing dan kita memberi mereka tumpangan. Yesus berkata, semua itu kita lakukan bagi Dia juga. Ketika kita belajar mengasihi sesama, sesungguhnya Tuhan sedang mengajar kita untuk belajar mengasihi Allah. Kalau kita gagal mengasihi sesama yang kelihatan, bagaimana kita mau belajar mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Dalam Matius 19 ayat yang ke-14 dikatakan begini, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Yesus bicara dalam dua hal di ayat ini. Ketika ada anak-anak kecil yang mau mendatangi Yesus, mereka dihalangi. Kemudian Yesus bilang, jangan halangi mereka, izinkan mereka datang kepadaku. Kemudian Tuhan berkata, orang-orang seperti itulah yang menunjukkan kepada orang-orang yang haus akan Tuhan, orang-orang yang belum pernah mengenal Yesus sebelumnya. Jangan halangi mereka datang kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, jangan sampai kita menghalang-halangi jiwa-jiwa yang ingin percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menghalangi jiwa? Apa maksudnya? 3 hal kebenaran yang Tuhan bukakan kepada saya. Kita akan menghalangi jiwa-jiwa datang kepada Dia. Bila, yang pertama, kita tidak mengajarkan tentang Tuhan dan tentang kebenaran. Yang kedua, bila hidup kita tidak jadi teladan bagi mereka. Yang ketiga, bila kita menyakiti hati mereka. Saya akan bahas ini, kebenaran ini satu-satu. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Yang pertama, kita akan menghalangi jiwa-jiwa datang kepada Tuhan bila kita tidak mengajarkan tentang Tuhan dan kebenaran kepada mereka. Amsal 22 ayat 6 berkata gini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Yesaya 54 ayat 13 berkata, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Katakan amin. Bagaimana anak-anak bisa mengenal Tuhan kalau orang tuanya, guru-gurunya, kakak-kakaknya tidak pernah mengajar mereka tentang Tuhan? Bagaimana anak-anak mau ngerti kebenaran kalau orang tuanya, guru-gurunya, kakak-kakaknya tidak pernah ngajarin kebenaran sama mereka? Seringkali pelayanan sekolah minggu hanya jadi tempat penampungan untuk menenangkan anak-anak supaya aset-aset yang dinilai lebih berharga, yaitu orang tua mereka, bisa duduk tenang dan mendengarkan firman Tuhan dan memberi persembahan di gereja. Seringkali pelayanan sekolah minggu menjadi pelayanan second class. Padahal anak-anak bicara soal generasi ke depan yang harus kita persiapkan dari sekarang. Kita harus memperkenalkan tentang Tuhan dan kebenaran sejak anak-anak masih kecil. Sejak mereka masih sangat muda. Supaya mereka mengerti jalan yang patut bagi mereka. Kita harus menjadikan setiap anak murid Tuhan. Oleh karena itulah di Tangan Pengharapan, saya mewajibkan setiap guru untuk mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak. Supaya mereka ngerti tentang Tuhan dan apa yang harus mereka lakukan dalam hidup mereka. Bagaimana orang bisa tahu tentang Tuhan kalau kita tidak cerita? Saya biasanya gak peduli agama sih. Saya gak peduli apapun agama orang. Saya suka cerita tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya dengan begitu nyata. Bagaimana Tuhan menyertai kami.
Bagaimana dia memanggil kami dan melayani anak-anak di Indonesia dengan berbagai kemustahilan yang Tuhan kerjakan. Bagaimana Tuhan perbuatannya sungguh nyata dalam hidup kami. Saya senang bersaksi tentang Tuhan. Dan kemanapun saya pergi, bahkan ketika saya sedang dipijit, saya suka cerita sama tukang pijit saya tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Bagaimana Tuhan bisa dipermuliakan dalam hidup kita kalau kita tidak pernah bicara tentang Dia. Ketika anak-anak kita di rumah bikin salah, sebenarnya itu kesempatan terbaik untuk kita menjelaskan firman Tuhan. Kebenaran itu baru bisa benar-benar diterima dan dimengerti ketika mereka merasakannya. Saya belajar memberi waktu yang berkualitas untuk anak-anak saya. Ketika mereka mau curhat, saya dengarkan. Saya duduk di sisi tempat tidur mereka, berbaring dekat mereka dan dengarkan, dan duduk dan coba mengajarkan. Ketika saya sedang jalan sama anak asuh saya di mobil, dia cerita, saya coba bagikan tentang kebenaran. Kita harus belajar ngajarin anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita tentang Tuhan dan tentang kebenaran. Tahukah Anda sebagai orang percaya, kita punya tanggung jawab untuk memuridkan. Matius 28 ayat 19, Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Hari-hari ini, kita mungkin sudah mulai melupakan ini. Bahwa sebenarnya sebagai orang percaya, kita punya tanggung jawab untuk memuridkan. Penjadikan semua bangsa murid Tuhan. Mari bicara tentang Tuhan, kemana saja kita pergi. Ceritakan apa yang Tuhan perbuat dalam hidupmu. Tidak bisa serta-merta kita paksa orang terima Yesus. Kita harus cerita perbuatan Kristus dalam hidup kita. Lukas 15 ayat ke-7 berkata, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita, karena 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Seringkali kita lebih ngutamain crowd, orang banyak. Dan kita menelantarkan satu orang, satu jiwa yang membutuhkan Tuhan. Tahukah Anda bahwa satu jiwa sangat berharga bagi Tuhan? Kalau kita bisa bimbing orang untuk berbalik dari jalan mereka yang jahat, dan mereka akhirnya bertobat sungguh-sungguh dan meninggalkan jalan-jalan mereka yang salah, dan mereka kembali kepada jalan kebenaran, ada sukacita di sorga. Kita punya tanggung jawab untuk memberitakan kebenaran. Efesus 6 ayat 13 berkata gini, "Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan." Ayat 15, "Kakimu berkasutan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera." Tugas memberitakan Injil bukan hanya kepada para penginjil, para pengkhotbah saja, pendeta saja. Tapi kita semua orang percaya punya tanggung jawab untuk memberitakan tentang Tuhan kemana saja. Bagaimana kita menghalangi jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dengan tidak memberitakan Tuhan dan kebenarannya? Mari, jangan cuma ngobrol yang gak penting, jangan cuma gosip sana-sini, bicara artis ini, artis itu, bicarain masalah-masalah yang ada. Tapi mulai bicara tentang Tuhan. Mari share kebenaran yang kita hidupi. Saya percaya Tuhan akan memakai hidup Anda untuk memenangkan banyak jiwa. Yang kedua, bagaimana kita bisa menghalangi jiwa datang kepada Tuhan bila hidup kita tidak jadi teladan. Bagaimana kita mau cerita tentang Tuhan, tentang kebenaran firman, kalau kita sendiri tidak bisa menghidupinya. Matius 23 ayat 3 berkata gini, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya." Apa yang dimaksud Yesus? Yesus sedang bicara tentang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang munafik yang kerap kali disebut di firman Tuhan. Matius 23 ayat 13, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk." Ketika kita hanya mengajarkan dan tidak bisa melakukan, ketika kita bicara tapi kita sendiri tidak menghidupinya, kita sedang jadi orang munafik yang mengajarkan tapi tidak melakukan. Itu yang membuat akhirnya banyak orang yang jadi kecewa
sama gereja. Orang terluka dan kemudian meninggalkan gereja. Kenapa? Karena apa yang diajarkan tidak dilakukan. Sebagai orang percaya, kita harus belajar untuk menghidupi apa yang kita percayai. Do what you taught, walk the talk. Hidupi apa yang kita ajarkan. Jangan pernah ngomong apa yang kita sendiri nggak lakukan. Matius 23:15 berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Apa maksud Yesus? Seringkali tuh yang kita beritakan tuh agama. Kita pengen orang ikut agama kita. Tapi kemudian, kita tidak bisa jadi kesaksian buat mereka. Kita tidak memuridkan mereka. Kita ngajak mereka pindah agama, tapi kita tidak muridkan mereka. Dan kita tidak jadi teladan buat mereka. Apa yang terjadi? Mereka kecewa, lalu mereka meninggalkan Tuhan. Mereka kembali lagi ke perbuatan mereka yang lama, dan menjadikan mereka orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kita sendiri. Kenapa banyak orang munafik? Karena yang ngajarin juga munafik. Oleh karena itu, Rasul Paulus dalam 1 Timotius 3 ayat yang kedua berkata gini, karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang yang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ayat yang ke-6, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Orang-orang yang diberi jabatan harus bisa jadi teladan. Di dalam pelayanan, ketika kita punya jabatan, tapi kemudian kita tidak bisa jadi teladan bagi umat Allah, maka kita akan membuat jiwa-jiwa kecewa, lalu meninggalkan Allah. Kita harus belajar jadi teladan di rumah kita sendiri. Tidak masuk akal kalau di rumah sendiri kita tidak dihormati, bagaimana kita bisa dihormati di luar rumah. Dikatakan firman Tuhan, jangan orang yang baru bertobat yang menjabat. Kenapa? Mereka belum mengerti kebenaran. Mereka tidak dewasa secara firman Tuhan. Mungkin usianya dewasa, tapi pengenalan akan Tuhan dan iman perlu bertumbuh untuk seseorang kemudian bisa memuridkan orang lain. Ketika kita memenangkan jiwa, kita punya tanggung jawab untuk memuridkan, gak cuma sekedar menuhin bangku gereja. Kita harus pastikan kita membawa mereka sungguh-sungguh mengenal kebenaran dan menghidupi. Iman mereka bertumbuh dan mereka dibimbing untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan pastikan ketika kita menjadi pelayan Tuhan, menjadi pengajar, hidup kita bisa jadi teladan. Jangan lalu Anda khawatir dan berkata, aku nggak mau ikut dalam pelayanan. Terlalu resiko, terlalu banyak tuntutan. Salah sekali pemikiran dan demikian, karena sesungguhnya pelayanan itu jadi pagar yang menjaga kita untuk menghidupi kebenaran. Kita nggak mau hidup kita nggak jadi teladan, kita nggak mau hidup kita jadi batu sandungan, sehingga kita pastikan kita sendiri melakukan firman. Jangan sampai kita menghalangi jiwa-jiwa datang kepada Allah hanya karena sebagai orang-orang yang melayani, orang-orang yang harusnya sudah dewasa di dalam Tuhan, hidup kita tidak jadi teladan. Yang terakhir, bagaimana kita menghalangi jiwa-jiwa datang kepada Tuhan? Itu ketika kita menyakiti hati mereka. Firman Tuhan berkata dalam Kolose 3:21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jangan menyakiti hati anak-anak kita. Sebagai orang tua, saya ngalami bahwa mustahil tidak pernah bersalah. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tapi secara sederhana, kalau kita salah, minta maaf saja. Jadilah orang tua yang rendah hati, jangan otoriter. Yang hanya menuntut anak untuk nurut, taat. Tapi
Kalau kita memang salah bicara, kita melukai hati anak-anak kita, minta maaflah. Minta anak kita mengampuni kita supaya hati mereka nggak luka. Jangan otoriter, izinkan anak-anak kita bicara apa yang ada di hati mereka. Saya termasuk orang tua yang demokrat. Saya izinkan anak-anak saya bicara apa saja, bahkan menegur saya. Cara saya mendidik anak-anak saya adalah tangan kanan mendidik dengan ketegasan, tangan kiri mendidik dengan kasih dan pelukan. Kita nggak bisa memaksa anak kita hanya taat. Kita pukul, kita kasih aturan. Kita selalu kritik mereka. Tapi harusnya kita seimbang. Tangan kanan menegur, tangan kiri memeluk. Ketika kita mengajar, kita juga harus mengasihi mereka. Anak-anak akan lebih dengar kalau mereka percaya bahwa orang tuanya mengasihi mereka. Markus 10 ayat 42. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah, bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dalam dunia pekerjaan juga, dalam jabatan kita sebagai pemimpin, ada satu hal yang seringkali disampaikan bahwa pemimpin gak pernah salah. Itu keliru. Pemimpin bisa salah. Kalau kita salah, minta maaflah. Jangan terlalu sombong. Sudah kita tegur mereka keras-keras dan ternyata mereka tidak salah, kita yang salah, lalu kita diam saja. Jangan sampai kita meninggalkan luka di hati mereka. Saya dulu pernah punya staf yang sudah tidak bekerja lagi dengan Tangan Pengharapan, tapi dia terluka sama saya. Ketika saya ketemu dia, saya peluk dia dan saya pastikan sebelum siapapun resign dari Tangan Pengharapan, kami berdamai dengan mereka, apapun yang ada di hati mereka. Kami minta maaf. Ada di antara mereka yang legowo, pergi dengan besar hati, ada mereka yang tetap kepahitan. Tapi paling tidak sebagai pemimpin, kita cukup rendah hati untuk minta maaf. Kita tetap memilih untuk mengasihi. Apapun reaksi mereka. Ada yang nggak sopan, tapi biarkan saja. Kita mau taat sama kebenaran. Pemimpin bisa salah. Kita nggak perlu memimpin dengan tangan besi. Pastikan kita juga memeluk dengan kasih. Yesus mengajarkan bahwa barang siapa yang ingin jadi besar, dia harus jadi pelayan. Bicara soal servanthood leadership, pemimpin yang memberi teladan dengan melayani. Makanya ketika saya memberi perintah kepada bawahan atau anak-anak di asrama untuk melakukan sesuatu, saya ikut terjun bersama-sama dengan mereka. Nggak cuma nyuruh-nyuruh aja. Banyak pemimpin yang menaruh beban ke bawahannya, tapi mereka sendiri nggak mau mengotori tangan mereka. Kenapa kita nggak boleh melukai hati anak-anak kita? Kenapa kita nggak boleh melukai hati bawahan kita? Well, untuk sakit hati itu pilihan mereka sendiri, tapi kita jangan sampai menyakiti mereka. Karena hati yang pahit itu sumber penyakit. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Anak-anak itu kalau udah sakit hati, mereka akan lakukan banyak hal yang mengerikan. Kami melayani di penjara, bagaimana anak-anak ini bisa jadi drug addict, mereka mencuri, mereka memperkosa anak orang, dan lain sebagainya. Keluar dari luka kepada orang tua mereka. Ada yang ditelantarkan orang tua, ada yang orang tuanya keras terhadap mereka, ada yang orang tuanya sering merendahkan mereka, memberikan caci maki yang membuat anak-anak ini merasa tidak dihargai. Saya lihat betapa hati itu sumber kehidupan. Sungguh-sungguh firman Tuhan berkata Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena keadaan hati kita akan menentukan hidup kita. Matius 15 ayat 19 berkata gini, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Berangkat dari luka kepada orang tua, anak-anak bisa bikin begitu banyak masalah. Cari pelarian dari luar, cari perhatian,
bikin masalah di sekolah, ganti-ganti pacar karena kekurangan kasih dari papa mama. Mari jangan sakiti hati anak-anak kita. Kalau kita membiarkan mereka terluka tanpa menyelesaikannya, kita akan membuat mereka jauh dari kasih karunia Allah. Mari bereskan, minta maaf kepada pasanganmu, minta maaf kepada anak-anakmu, minta maaf kepada stafmu, kepada orang-orang yang mungkin pernah kau lukai hatinya, supaya kita berdamai dengan mereka dan mereka juga berdamai dengan diri mereka sendiri. Jangan sampai kita menghalangi jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Saya sedih dengar begitu banyak orang yang kecewa sama hamba Tuhan, kecewa sama orang Kristen, lalu mereka memilih untuk meninggalkan Tuhan hanya karena mereka terluka. Mari pastikan kemanapun kita pergi, kita mengajarkan tentang Tuhan dan tentang kebenaran. Kita jadi teladan bagi semua orang. Dan kita berhenti menaruh luka dan menyakiti hati jiwa-jiwa. Biar kiranya kita bisa hidup menjadi saksi dan kasih bagi sesama. Supaya kita bisa terus memperkenalkan Tuhan kemanapun kita berada. Ingat, satu jiwa sangat berharga bagi sorga. Saya berdoa agar setiap Anda diberi Tuhan hati untuk mengasihi orang-orang di sekitar Anda dan jadi kesaksian bagi mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan boleh menolong kami. Supaya kami boleh menghidupi hidup kami ini jadi ibadah yang berkenan kepada Allah. Hidup kami adalah ibadah kami. Orang-orang di sekitar kami adalah jiwa-jiwa. Pekerjaan kami, keluarga kami, tempat di mana kami berada adalah ladang pelayanan kami. Biarlah hidup kami boleh terus mempermuliakan Tuhan. Jadi kesaksian yang mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa agar Tuhan boleh memberikan hati yang penuh belas kasihan untuk jiwa-jiwa, untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami berkati hamba-hambamu yang memberitakan Injil, memberikan pengajaran agar hidup kami bisa terus jadi teladan. Supaya banyak jiwa yang boleh dimenangkan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Terima kasih Pastor Henny Kristianus yang sudah berbagi pesan firman Tuhan di program Kacamata episode ke-6 kali ini. Tentu pesan firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Saudara, mari kita ingat kembali pesan firman Tuhan yang ditulis di dalam Roma 12 ayat 1. Ibadah tidak terbatas pada kegiatan di gereja saja atau dengan mengambil bagian pelayanan tertentu di gereja. Sebagai orang percaya, mari kita pergunakan hidup kita dengan maksimal agar hidup kita berkenan di mata Tuhan dan semakin hari hidup kita terus memuliakan nama Tuhan. Saya Peter Chandra pamit. Ingat untuk tetap taat protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan
segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti